wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan tentang faedah dari hadis arba'in yang ke-10. Yang terakhir, yakni bahwasannya amal perbuatan seseorang bisa diterima dan bisa ditolak. Maka tetap kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa selalu menerima setiap amal ibadah yang kita kerjakan dengan catatan ikhlas karena Allah dan juga mutaba'atur Rasul. Kemudian selanjutnya, di antara faedah hadis tersebut adalah seluruh para nabi dan rasul mereka pun terkena perintah dan larangan. Ya, sebagaimana kaum mukminin pun demikian. Jadi yang mendapatkan perintah salat, wajibnya puasa bukan hanya orang-orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Jadi perintah salat, zakat, puasa dan semuanya ya ataupun larangan juga itu pun berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya yakni bolehnya kita menggunakan metode untuk memberikan motivasi kepada orang lain dalam rangka beramal dengan memberikan contoh, menyebutkan contohnya, ya, sebagaimana bahwasanya Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk beramal yang baik, sebagaimana Rasul pun, yakni al-mursalin, para nabi dan rasul, mereka pun melakukan amal baik. Ya, contohnya misalkan, ayo nak sholat sunnah, lihat no, ustadz aja guru kamu sholat gitu. Ini memberikan contoh yang terbaik. Ayo nak yang perempuan pakai jilbab, ya yang bagus, yang rapi, lihat no, ustazahnya rapi, cantik gitu ya. Ini bapaknya ngelirik ini berarti ya, ngeliatin gurunya ini. Ini diperhatikan ini, berikan contoh yang terbaik, ya. Sebutkan, lihat ada sahabat Rasulullah, ya ada ulama-ulama kita. Nah, berikan contoh-contoh yang terbaik. Kemudian selanjutnya, ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah dengan cara beramal soleh. Ya, saya ulangi, bahwasanya di antara bentuk seseorang bersyukur kepada Allah, maka hendaknya dia beramal soleh. Karena rukun syukur ada 3. Yang pertama al-i'tiraf, mengakui, meyakini semua apa yang ada pada diri kita semuanya berasal dari Allah. Itu rukun syukur. Ya, orang dikatakan abdan syakura harus terpenuhi 3 rukun. Al-i'tiraf bi anna kullama jaa min indillah, setiap apa saja yang datang pada diri kita itu semuanya berasal dari Allah. Yang kedua, yakni apa? At-tahaddus bi ni'matillah. Hendaknya dia menampakkan di depan halayak ramai. Punya nikmat, Allah berikan baju bagus, pakaian yang bagus, gunakan. Tampakkanlah di hadapan manusia. Bukan ingin riya, bukan ingin sum'ah, ingin sombong, tidak. Dalam rangka tahaddus bi ni'matillah, menampakkan nikmat Allah. Allah memberikan ini. Jangan pura-pura gembel, jangan pura-pura miskin, padahal kaya tapi gayanya seperti orang miskin. Nah, banyak tuh. Nanti Ramadan biasanya jadi gembel itu. Padahal ketika dirazia dipulangin, Masya Allah punya peternakan sapi, rumahnya gede, bahkan titelnya di desanya
sudah jadi haji. Ini waqi, terjadi. Ini orang nggak bersyukur, tidak tahadus bi ni'matillah. Kalau ke masjid nih Pak, pakai baju yang bagus, yang indah. Ya, jangan pakai baju yang lecek, ya, yang biasa gitu ya. Tidak, tampakkan ini nikmat dari Allah. Jangan sampai kondangan, masya Allah, hebringnya luar biasa. Ya, pakai jam tangan, pakai jas, heboh pokoknya. Ke masjid, ya, jangankan sorban, serbet aja kagak gitu. Pakai serbet malah dia. Nauzubillahi min dzalik. Dipakai. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah, gunakanlah pakaian terbaikmu untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tanda bersyukur. Yang ketiga, rukun syukur, yakni apa? Al-isti'mal wa tasarruf fi sabilillah au fi ta'atillah. Yang ketiga, hendaknya orang tersebut menggunakannya, membelanjakannya di jalan Allah atau dalam ketaatan kepada Allah. Itu baru dikatakan abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur. Maka nikmat yang Allah berikan, gunakan di jalan Allah, gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kita sholat, kita ngaji, infak dan sedekah itu fi sabilillah. Ya, itulah abdan syakura. Ikhwani zanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian selanjutnya, ya, saya tidak bacakan semuanya, saya pilih-pilih saja yang penting. Yakni bahwasannya setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, hendaklah kita memperhatikan makan, minum, dan juga pakaian dari mana hasilnya. Tadi di mukadimah saya sudah terangkan panjang lebar. Di antara faedah tersebut, kalau pengen berdoa dan doanya cepat dikabul, perhatikan terlebih dahulu khususnya tentang makanan, minuman, dan pakaian yang kita gunakan ini dari mana asalnya dan mau dikeluarkan kemana ini, agar doa kita seperti doanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kemudian selanjutnya ikhwani zanallahu wa iyyakum jami'an, hadis ini juga menjelaskan tentang sebab-sebab terkabulnya doa. Bukan hanya dari segi faktor makanan, tapi juga ada adab-adabnya. Di antaranya di sini disebutkan berdoa kalau pengen kabul dalam keadaan safar, pergi jauh, yutilus safar. Jadi kalau bapak lagi safar nih ke Jawa, pulang kampung, itu safar itu. Dan safarnya bukan dalam rangka maksiat kepada Allah. Lagi haji, umroh, atau pulang kampung nih silaturahmi, itu safar-safar yang ibadah. Yang dalam rangka ibadah kepada Allah, bukan maksiat. Itu faktor terbesar diterimanya doa. Ya, yutilus safar. Karena di antara ada 3 doa yang pasti Allah akan jawab, Allah akan terima, la syakka fihinna, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Da'watul walid, doanya orang tua untuk siapa? Anaknya, liwaladih. Da'watul musafir, dakwanya orang yang sedang berpergian jauh, bukan jalan-jalan ke Tanah Abang gitu ya. Itu nggak safar itu Pak ya. Itu belanja. Mungkin kalau di sini yang dekat apa mallnya? Tang City gitu ya. Bukan safar. Safar itu perjalanan jauh sehingga membuat kita boleh menjamak dan mengqashar salat. Itu safar. Ya. Kemudian yang kedua, di antara sebab terkabulnya doa selain safar, hendaknya yakni apa? Menampakkan kesederhanaan kepada Allah, yakni dalam berdoa. Ketika berdoa itu sederhana berpakaian. Ya. Maksudnya sederhana di sini tidak menggunakan hal-hal yang
berlebihan, ya. Yutilus safar, ya, yang dia itu apa? Ash'asa akbaro, yang rambutnya uwek-uwekan gitu Pak ya, kena debu, bajunya lecak. Ini safar, ini karena safar ya. Jadi dalam berdoa itu jangan sampai kita apa? Berlebih-lebihan. Ya ibarat kata tuh ada orang datang ke rumah kita pengen minjem duit, pakai jam tangannya emas gitu ya, pakai cincin gelang. Wah, mau minjem duit kan aneh, ini gimana nih orang minjem duit pakai jas, berlente, pakai dasi gitu ya. Ya nggak dikabulin gitu. Artinya itu bersederhanalah ya. Kemudian yang ketiga, di antara sebab terkabulnya doa, yamudu yadaihi ila sama, hendaknya dia mengangkat kedua tangannya, menengadahkan kedua tangannya ila sama, ke atas langit. Karena memang Rabb kita di mana Allah? Aina Allah? Fis sama. Allah berada di atas langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan kita. Allah bukan fi kulli makan. Allah bukan berada di mana-mana. Kalau Allah berada di mana-mana, maka kita doanya ya Allah gitu-gitu ya. Nggak mungkin. Orang berdoa pasti ke atas langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Kemudian yang keempat, di antara sebab terkabulnya doa, hendaknya dia menyebutkan, memanggil nama Allah, memanggil sifat ar-rububiyah Allah. Sebagaimana orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku, memanggil Allah. Ya, dan juga memanggil dengan nama-nama dan sifat Allah. Ya Razzaq urzuqni, ya Rahman irhamni, ya Ghaffar ighfirli. Sebut nama Allah, panggil Allah. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Ya. Kemudian selanjutnya bahwasanya dalam hadis ini diterangkan seperti yang dikatakan oleh Imam Wahab bin Munabbih, ya, di antara bentuk amal soleh itu berdoa. Jadi doa itu bukan hanya sholat, zakat, termasuk bapak ibu berdoa minta kepada Allah, itu namanya amal soleh. Al-Imam Wahab bin Munabbih berkata, amalan soleh itu yakni diantaranya berupa apa? Doa, berdoa. Ya, bahkan ini doa merupakan kekhususan untuk Allah semata. Kita tidak boleh berdoa, meminta, memohon kepada selain Allah. Jika itu dilakukan, maka syirkun, syirik, dan bukan syirik asgar, asyirkul akbar, syirik besar. Kita berdoa hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah menjaga diri kita dari harta yang haram dan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang haram, dan semoga Allah menjawab doa-doa kita yang kita panjatkan selama ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Yang langsung mungkin Bapak. Bapak mau nanya langsung? Ya, silakan Pak. Orang yang bersabar disebabkan karena jalan-jalan, misalkan ke puncak, bawa keluarganya. Kalau kita tanya, ini kan ibadah menyenangkan keluarga, itu gimana hukumnya? Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, Tayyib.
Jadi tadi dikatakan di antara asbab qabulu ad-du'a, sebab-sebab diterimanya doa, mengadakan satu perjalanan safar, bukan dalam rangka maksiat kepada Allah. Bagaimana kalau kita ajak keluarga, anak dan istri jalan-jalan ke puncak atau ke Dieng, Wonosobo gitu ya, Banjarnegara, ya. Apakah itu termasuk safar? Safar ini jaraknya. Nah, kemudian apakah doa kita diterima atau tidak? Tergantung nih safarnya ngapain. Kalau dalam rangka mengunjungi saudara, silaturahmi, ibadah, berdoa Allah kabulkan. Tapi kalau ibadahnya dalam rangka untuk maksiat kepada Allah, mengunjungi salah satu, misalkan ada kuburan keramat di sana, dia berdoa, ini maksiat ini. La tuqbal, tidak diterima doanya. Nah, pertanyaannya kalau kita ngajak keluarga, anak dan istri jalan-jalan untuk menyenangkan keluarga, ibadah tidak? Ibadah. Ya, ibadah, ajak jalan-jalan, refreshing. Jangan sampai kita kerja mulu nyari duit, ya. Kemudian apa? Anak istri di rumah diem saja, kesian, ajak jalan-jalan. Kita nyari duit untuk siapa yang Pak? Buat keluarga, buat anak dan istri. Ya, cari duit, kemudian refreshing buat ngilangin apa? Rasa penat, pusing. Sebulan penuh kerja, dapat uang, refreshing. Pulang pusing lagi, duitnya habis. Jadi refreshing untuk bikin pusing gitu ya. La ilaha illallah. Jadi ibadah Pak ya. Ajak jalan-jalan keluarga anak istri, ibadah sudah. Ya, ke tempat-tempat yang tentunya yang indah, yang menyenangkan, mungkin puncak ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ya, izin bertanya, jika saya sholat mau buang angin terus, bagaimana ya Ustadz sholat saya? Sahkah sholatnya? Gitu. Ini berarti baru mau ya, belum buang ya. Gitu. Jadi kalau mau buang angin, buang sudah anginnya. Jangan ditahan-tahan, udah Allahu Akbar. Ya sholat maghrib udah rakaat ketiga terus pengen kentut gitu ya. Jadi rugi nanti, udah capek-capek gitu ya. Udah injury time kentut, ya batal. Ya. Jadi kalau pengen sholat, ini pertanyaannya saya ingin sholat, mau buang angin terus, udah buang angin dulu. Ya ditunaikan hajatnya. Ya biasanya pengen BAB tuh kalau buang angin terus, karena pengen BAB udah selesaikan dulu hajatnya. Bahkan kalau ditahan-tahan makruh. Menahan kencing, menahan BAB, termasuk kentut, ya ketika ingin sholat ditahan-tahan makruh hukumnya. Ya udah diselesaikan hajatnya. Nah, kalau pertanyaannya lagi sholat terus buang angin, gimana sholatnya? Batal pastinya. Ya saran saya sudah selesaikan dulu hajatnya. Atau kalau di kebiasaan, nah itu Bismillah. Ya itu mungkin was-was dari syaitan. Maka sudah berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sholat sudah gitu. Kalau misalkan berasa ada yang keluar nih, nah itu harus dicek dulu. Ya, apakah aromanya terdengar? Kalau aroma tercium Mbak ya. Tercium enggak nih aromanya? Bau. Atau itu mungkin was-was dari syaitan. Ya selama enggak kedengeran suaranya, baunya enggak kelihatan, enggak kecium gitu ya, enggak nampak mungkin. Sudah bismillah, yakin kamu dalam keadaan thaharah, dalam keadaan suci, selama tidak terdengar suaranya, enggak tercium baunya, mungkin ada zat-zatnya enggak kelihatan gitu ya, asapnya gitu ya. Sudah yakin Anda dalam keadaan thaharah, dalam keadaan suci. Kalau dijelaskan kedengaran kentutnya tutut gitu, kayak bukan kentut deh. Ya itu kalau udah kedengaran udah selesai, batal sholatnya. Ya ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya thayyib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang zakat mal yang beberapa waktu lalu Ustadz sampaikan di sini. Apakah zakat mal hanya berlaku untuk pribadi
atau boleh untuk keluarga, misalnya suami berzakat sekaligus diniatkan untuk anak dan istrinya. Kemudian bagaimana perhitungan harta atau nafkah yang sudah diberikan kepada anak dan istri? Jazakallahu khair wa iyyakum. Zakat mal itu individu, pribadi. Ya. Jadi ada zakat harta, suami punya uang. Ya, kalau nisabnya itu kan 85 gram emas. Itu syaratnya minimal batasannya punya uang ya sebesar senilai 85 gram emas. Kalau 1 gramnya 1 juta, berarti berapa? 85 juta uangnya. Itu nisabnya. Ternyata ketika disimpan selama 1 tahun ke depan, itu uang nggak kepake. Bahkan bertambah misalkan diputarkan. Ya, selama 1 tahun, hitungannya bulan Hijriyah. Bukan bulan Masehi. Tanggal 1 Muharram 1445 punya duit. Ini apa? 85 juta misalkan. Sampai tahun 1446 nggak berkurang. Maka baru wajib dizakatkan zakat mal. Ya, zakat harta 2,5% dikeluarkan. Itu individu. Nah, ternyata istri juga punyanya sendiri nih. Bukan uang, tapi bentuknya emas, 85 gram emas. Ini pun wajib dikeluarkan oleh istri. Ya. Jadi bukan diniatkan untuk anak dan istri, memang itu wajib individu, ya. Kemudian bagaimana perhitungan harta atau nafkah yang sudah diberikan kepada anak dan istri? Zakat mal dengan nafkah itu berbeda. Ya. Zakat mal dikeluarkan yakni setelah mencapai nisab dan sudah mencapai haul, baru dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau nafkah ya itu wajib dikeluarkan bagi suami untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, termasuk misalkan anak, istri atau orang tuanya. Yang laki-laki ya, orang tuanya itu kalau dia miskin, wajib anak memberikan nafkah untuk kedua orang tuanya. Diberikan. Ya. Kalau yang bukan wajib, yang bukan menjadi tanggungannya bukan wajib tapi sunnah, dia mau kasih infak sedekah, bukan nafkah. Ya, namanya nafkah itu nafaqah wajib hukumnya. Ya. Kalau kita namanya infak Pak ya. Iuran paksa gitu. Infak gitu ya. Baik, jadi berbeda antara zakat mal dengan nafaqah ya. Kalau nafaqah biman ta'ul, kepada orang-orang yang menjadi tanggungan dia, itu nafaqah ya. Anak dan istri diberikan nafkah. Ya. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik, dan semoga antum tetap semangat belajar dimanapun antum berada, belajar terus, jangan malas. Kemudian tetap istiqomah, berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an, jangan lupa juga doakan untuk guru-guru kita, ya, ustaz-ustaz kita, agar mereka dalam keadaan sehat wal afiat, agar bisa memberikan yakni ilmu yang mereka miliki, berdakwah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doakan mereka ya. Ini diantara bentuk baktinya seorang murid kepada guru. Tayyib, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.